Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terlihat jelas materi yang akan saya bahas di sini ya, yaitu saya akan membahas mengenai decision table testing yang akan saya spesifikkan langsung terhadap studi kasus login website. Nah, tujuannya itu untuk menggambarkan gimana sih table testing ini digunakan pada studi kasus login website gitu-gitu. Untuk mempermudah mencerna sebuah pengertian daripada decision table testing ini gitu. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nizar Ali Rifai dengan NIM 2311034. Yang akan saya bahas ke depannya adalah yang pertama, tentu saja saya akan membahas pengertian decision table testing. Yang kedua itu contoh penggunaan studi kasusnya. Terus yang ketiga ada pentingnya tabel testing atau pentingnya menggunakan tabel testing pada testing sebuah produk gitu. Kemudian yang keempat ada kesimpulan. Langsung saja ke materi yang pertama ataupun slide yang pertama ini ya, apa itu decision table testing. Nah, decision table testing itu biasanya digunakan untuk menguji bagaimana sistem respon sebagai kombinasi input. Nah, teknik ini tuh cocok biasanya digunakan jika ada banyak kondisi yang bisa mempengaruhi hasil, seperti misalnya login ataupun check out ataupun validasi form gitu. Nah, tujuannya itu untuk membantu menguji semua kemungkinan skenario-skenario yang ada gitu. Kemudian kita langsung masuk kepada studi kasus form login ya. Supaya penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya itu bisa dicerna dan ditangkap dengan mudah gitu. Kita ambil contoh pada form login website ataupun app gitulah ya. Login pada website ataupun app gitu kan ada masukin username sama password gitu kan. Nah, untuk bisa login pada platform itu yang mana keduanya itu harus sama-sama match ataupun sama-sama valid ataupun sama-sama betul gitu ya. Antara username-nya itu harus valid dan juga passwordnya harus valid juga. Nah, tapi kalau misal username-nya itu nggak valid, yang kita bisa kita lihat pada rule 2 ini, misal username-nya itu valid, yes, tapi passwordnya itu nggak valid, otomatis nggak bisa login dong. Terus udah gitu juga sebaliknya, kalau misal username itu nggak valid ataupun no, tapi passwordnya valid, yes, tetap saja nggak bisa. Apalagi kalau misal keduanya itu nggak bisa ataupun keduanya itu nggak valid semuanya gitu, nggak bisa login. Nah, kuncinya untuk bisa login antara username dan juga password itu harus sama-sama benar sehingga bisa masuk ke platformnya gitu. Nah, ini gambaran daripada decision table testing gitu. Itu sudah tergambar lah ya. Kita lanjut ke next slide ini. Jadi kenapa tabel testing itu penting gitu kan? Yang pertama, tentu saja untuk menghindari bug logika. Yang kedua itu adalah untuk menjamin semua kondisi itu diuji. Yang ketiga itu cocok untuk fitur login, validasi, dan form-form yang lainnya. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil daripada pengertian decision table testing itu, yaitu tekniknya itu praktis dan juga sistematis. Jadi decision table testing itu adalah teknik yang sistematis dan sangat membantu dalam pengujian website gitu ya. Nggak cuma website sih, semuanya tuh bisa diuji dengan menggunakan table testing ini. Terutama pada fitur-fitur yang memerlukan ataupun menggunakan kombinasi logika seperti form login gitu-gitu. Jadi bisa kita lihat di sini tekniknya itu praktis dan sistematis, terus cocok untuk testing website dan juga tabel bantu uji semua kombinasi kondisi. Jadi tabel itu membantu untuk menguji semua kondisi ataupun kombinasi kondisi yang ada gitu-gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tabel testing. Penjelasan saya semoga bisa dapat dimengerti dan juga simpel, padat dan jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.